Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang 5 top drama historical Korea, yaitu drama yang berlatarkan kerajaan Korea. Mari kita bahas. Under the Queen's Umbrella. Drama ini memadukan politik, kerajaan, keluarga, dan komedi. Drama ini berfokus pada Ratu Im Hwaryong dalam melengkapi keluarga inti bahkan keluarga besarnya. Ia merupakan istri dari seorang raja dan memiliki 5 orang anak, semuanya laki-laki dong guys. Sayangnya, putra pertama mereka yang merupakan putra mahkota ternyata mengidap penyakit parah yang membuatnya sulit untuk mempertahankan posisinya. Sementara itu, anak dari putra mahkota tersebut masih sangat kecil sehingga sulit untuk jadi penerusnya dan diragukan sama para menteri-menterinya lainnya. Di sisi lain, keempat adik-adiknya tidak ada yang pernah berniat menjadi penerus tahta. Kondisi tersebut membuat ratu bekerja keras memastikan posisi penerus tahta ditempati salah satu anaknya. Raja juga memiliki 7 anak dari 8 selirnya. Banyak selir yang berupaya menjadikan anaknya sebagai penerus tahta di masa depan ketika mengetahui kondisi kesehatan putra mahkota. Beberapa selir memilih saling bekerja sama untuk ikut menggagalkan ratu, terutama selir Hwang, yang sejak awal sesungguhnya diyakini akan menikah dan jadi ratu bagi raja. Next, The Red Sleeve. Drama ini mengisahkan seorang putra mahkota bernama Yisan yang menjadi penerus tahta utama kerajaan. Ia naik tahta menjadi Raja Jeongjo setelah kakeknya meninggal dunia. Sang kakek merupakan sosok kejam yang sangat bertanggung jawab atas kematian ayah Yisan. Kondisi itu membuat Yisan kini jadi Raja Jeongjo, terus berhati-hati serta berupaya menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana. San jatuh cinta kepada Do-kim dan ingin menjadikan Do-kim sebagai selirnya. Sayangnya Do-kim yang berjiwa bebas menolak ajakan tersebut. Do-kim juga mengetahui bahwa kehidupan sebagai selir kerajaan umumnya tidak membawa kebahagiaan. Namun Yisan sungguh-sungguh cinta pada Do-kim hingga Do-kim pun pada suatu hari menyadari bahwa Yisan sangat tulus kepadanya. Tapi setelah kita menonton drama ini, kita dibuat kasihan ya terhadap Do-kimnya, karena raja apapun yang terjadi harus memprioritaskan kerajaan dan negaranya. Do-kim sering ditinggal sendiri dan untungnya ada kawan-kawan dayangnya yang sebelumnya jadi temannya di istana. Next, The King's Affection. Drama ini mengisahkan nasib seorang anak perempuan yang harus menggantikan posisi kembarannya yang laki-laki dalam kehidupan di istana. Kisah dimulai ketika istri putra mahkota melahirkan sepasang anak kembar beda kelamin, laki-laki dan perempuan. Hal itu dianggap sebagai pertanda buruk bagi istana. Istana kemudian memerintahkan membunuh si anak perempuan. Namun istri putra mahkota tak terima dan berusaha menyelamatkan buah hatinya tersebut. Sang istri putra mahkota kemudian diam-diam membawa kabur anak perempuannya keluar dari istana agar bisa tetap hidup. Beberapa tahun setelahnya, si anak laki-laki yang diberi nama Liwi meninggal dunia karena sakit. Sang istri pertama kota kemudian memanfaatkan hal ini untuk menantangkan kembali anak perempuannya. Si anak perempuan kembaran Liwi kemudian dibawa masuk ke dalam istana dan dibesarkan dengan identitas Pangeran Liwi. Ia pun menjadi putra mahkota dan menjaga jarak dan menjauhi diri terhadap orang sekitarnya. Tanpa alasan, tapi dia takut dan khawatir akan identitasnya terbongkar dan diketahui oleh orang lain. Meskipun menjauhkan diri dari orang lain, Iwi mulai menyukai gurunya. Gurunya pun seakan juga menyukai terhadap muridnya itu. Padahal dia juga tahu bahwa dia itu adalah seorang laki-laki. Dalam masa pelariannya pada saat terjadi kudeta di istana, gurunya Jung Ji-won akhirnya mengetahui bahwa putra mahkota tersebut adalah seorang perempuan. Kudeta gagal dan akhirnya putra mahkota kembali ke istana dan diangkat menjadi seorang raja. Iwi mundur jadi
raja dan digantikan oleh saudara sepupunya. Akhirnya mereka bahagia, guys. Next, Queen for 7 Days. Drama Korea ini dibuat berdasarkan kisah nyata Lady Sin dari dinasti Joseon. Lady Sin memiliki kisah tragis dan dikenal sebagai ratu dengan masa pemerintahan tersingkat dalam sejarah Korea. Cerita ini bermula saat Lee Yong ditunjuk menjadi raja menggantikan ayahnya. Lee Yong yang kemudian dikenal sebagai Raja Yeonsan mempunyai adik laki-laki bernama Lee Yok. Dari wasiat ayahnya, Raja Yeonsan harus menyerahkan tahtanya pada sang adik apabila Lee Yok sudah dewasa. Hal ini membuat Raja Yeonsan membenci adiknya. Setelah dewasa, Lee Yok menikahi Shin Jae-kyung. Mereka kemudian dikenal sebagai Raja Jungjong dan Ratu Dangyong. Sayangnya, masa pemerintahan Ratu Dangyong hanya bertahan selama 7 hari. Sebab seminggu setelah dilemarkan menjadi ratu, dirinya dipaksa mundur oleh lawan politik yang ingin menguasai kerajaan. Tak hanya itu, Ratu Dangyong juga diasingkan dari istana dan terpaksa menjalani hidup terpisah dari sang raja. Ya begitu, Raja Jungjong tak pernah berhenti merindukan istrinya. Next, Love in the Moonlight. Bercerita tentang kisah cinta antara putra mahkota Hyeomyung dengan Ho Raon. Hong Raon dikisahkan menjadi seorang pria dan menjadi penasihat kencan untuk melindungi dirinya dan keluarganya. Suatu hari, Raon bertemu dengan putra mahkota Hyeomyung karena surat cinta yang dia tulis untuk kliennya. Raon tidak menyadari bahwa pria yang ditemuinya tersebut adalah putra mahkota. Begitu pula sebaliknya, Hyeomyung tidak menyadari bahwa Raon adalah seorang wanita. Namun keduanya menjadi tertarik satu sama lain ketika Raon dipaksa menjadi kasim kerajaan oleh rentenir. Oke guys, ditunggu video selanjutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe. See you.